Pemerintah memastikan impor minyak mentah dari Rusia dengan volume 150 juta barel segera terrealisasikan. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Indonesia selangkah lagi mendapatkan impor minyak dari Rusia. Kontrak impor dengan pihak Rusia telah disepakati dan ditandatangani. Pemerintah memastikan impor minyak mentah dari Rusia dengan volume 150 juta barel segera terrealisasikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kesepakatan impor minyak dari Rusia telah rampung. Bahlil menegaskan mengambil sumber minyak dari Rusia adalah strategi pemerintah agar tidak bergantung pada satu negara pemasok di tengah konflik di Timur Tengah. Menurut Bahlil, impor 150 juta barel minyak Rusia ini untuk menekan harga dan menjaga keterjangkauan BBM di dalam negeri. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan teknis pengiriman dan dalam waktu dekat minyak dari Rusia sudah bisa masuk ke Indonesia. Pengiriman perdana diperkirakan tiba di Indonesia dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Secara deal sudah, kontrak sudah, sekarang bicara tentang teknik pengirimannya. Dan mungkin 1-2 minggu ini sudah bisa. Ya. Kalau skema kontrak tambang, Pak, ada pembicaraan. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bersama Bank Indonesia untuk segera memitigasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap ekonomi nasional. Langkah antisipasi tersebut menyusul posisi rupiah yang terpuruk hingga menyentuh level terendah sepanjang sejarah. Oleh pemerintah dan Bank Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada periode jangka pendek. Menurutnya kerangka antisipasi perlu disusun secara matang untuk menghadapi tekanan hingga tahun 2027 mendatang guna mencegah keterpurukan ekonomi. Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KPKF, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini, kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 6,2% secara kuartalan pada kuartal 1 2026. Pola konsumsi masyarakat saat ini tetap menjadikan platform digital sebagai pilihan utama. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas belanja selama masa Ramadan dan Idul Fitri 2026 sebagaimana dilansir dari Ekonomi. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sebesar 6,2% secara kuartalan pada kuartal 1 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pola konsumsi masyarakat saat ini tetap menjadikan platform digital sebagai pilihan utama. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas belanja selama masa Ramadan dan Idul Fitri 2026 sebagaimana dilansir dari Ekonomi. Pada saat ini masyarakat Indonesia banyak yang melakukan transaksi secara online, di mana pertumbuhan e-commerce secara kuartalan tumbuh 6,2% berdasarkan data yang kami terima dari pelaku perdagangan melalui sistem elektronik. Data survei menunjukkan bahwa platform online mendominasi preferensi tempat belanja masyarakat dengan persentase mencapai 41% pada periode Ramadan 2026. Angka tersebut jauh melampaui pasar lokal yang berada di level 2-3% serta toko fisik atau mall yang hanya mencatatkan 13%. Ke situs web perdagangan elektronik utama terpantau mengalami lonjakan drastis pada Maret 2026. Fenomena ini berjalan beriringan dengan perayaan Hari Besar Keagamaan yang mendorong peningkatan trafik pada berbagai platform besar di Indonesia. Tim Liputan, IDS Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak mentah-mentah proposal balasan Iran untuk mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Sebelumnya Iran merespon proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat dengan menuntut pencabutan blokade laut Amerika Serikat di Selat Hormuz serta pelonggaran sanksi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran kini tengah memasuki masa kritis. Hal itu dinyatakan Trump usai menolak proposal perdamaian terbaru dari Iran untuk pengakhiran perang. Sebelumnya Iran merespon proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat pada minggu lalu dengan menuntut pencabutan blokade laut Amerika Serikat di Selat Hormuz serta pelonggaran sanksi. Di saat yang sama, Iran juga bersikeras untuk tetap memegang kendali atas lalu lintas di Selat Hormuz. Perkembangan ini menandai kegagalan terbaru Trump dalam merancang resolusi untuk perang yang telah berlangsung selama 10 pekan tersebut. Adapun konflik antara Amerika Serikat dengan Iran juga telah memicu krisis energi di tingkat global dan terus menimbulkan risiko politik domestik yang besar bagi Trump dan Partai Republik. Sejumlah sumber menyebut saat ini terdapat beberapa kelompok di dalam pemerintahan Amerika Serikat, di mana sebagian mendukung pendekatan keras dengan mengusulkan pengeboman terarah secara berkelanjutan terhadap Iran untuk melemahkan posisi Teheran, sementara kelompok lain tetap mendorong cara diplomatik untuk menyelesaikan konflik. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, seluruh penumpang kapal pesiar MV Hondius telah usai dievakuasi pada Senin kemarin, usai menjalani masa karantina penyebaran hantavirus. Puluhan penumpang kapal pesiar itu telah menjalani pemeriksaan medis serta repatriasi. Gelombang terakhir penumpang kapal pesiar MV Hondius telah dievakuasi di Tenerife, Spanyol pada Senin kemarin. Evakuasi gelombang terakhir itu menandai berakhirnya masa karantina ketat akibat wabah hantavirus yang menghentikan pelayaran kapal tersebut. Dikutip dari Fiori pada Selasa hari ini, kapal MV Hondius terlihat bersandar di pelabuhan Granadilla, sementara para penumpang turun dari kapal dengan mengenakan perlengkapan pelindung. Sementara itu lebih dari 90 penumpang telah meninggalkan kapal pada hari Minggu lalu, sedangkan operasi pada hari Senin lalu difokuskan pada evakuasi sisa penumpang yang masih berada di atas kapal. Puluhan penumpang kapal MV Hondius telah dievakuasi secara bertahap untuk menjalani pemeriksaan medis dan repatriasi melalui penerbangan yang berlangsung hingga Senin kemarin. Penyebaran wabah hantavirus di kapal MV Hondius diduga bermula saat kapal menjalani rute pelayaran di Amerika Selatan sebelum meninggalkan Ushuaia pada 1 April lalu. Pelacakan kontak kemudian meluas ke berbagai benua setelah sejumlah penumpang turun di Saint Helena sebelum wabah dikonfirmasi. Berbagi sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah bertolak menuju China dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada pekan ini. Kunjungan ke China kali ini akan menjadi kunjungan pertama Trump dalam jabatan periode kedua sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin kemarin waktu setempat memulai perjalanan kenegaraan ke China dan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Sebelumnya pemerintah China memastikan Presiden Xi Jinping akan menerima kunjungan Trump pada pekan ini. Kementerian Luar Negeri China mengonfirmasi pertemuan dua kepala negara tersebut menurut rencana akan digelar antara hari Rabu hingga Jumat pekan ini. Sebelumnya Trump dijadwalkan untuk bertemu dengan Xi Jinping pada akhir Maret atau akhir April lalu. Namun rencana tersebut tertunda akibat meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat ke Iran pada akhir Februari lalu. Kunjungan ke China kali ini akan menjadi kunjungan pertama Trump dalam jabatan periode kedua sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana sebelumnya Trump pernah melawat ke China bertemu Xi pada 2017 lalu. Pertemuan Trump dan Xi Jinping menjadi penting untuk saat ini karena Amerika Serikat dan China adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan setiap perubahan hubungan keduanya bisa ikut memengaruhi perdagangan global, rantai pasok, harga komoditas, arus investasi hingga pasar keuangan. Berbagai sumber IDX Channel.